Jadi kalau ada sesama perempuan bilang kok doyan banget kawin, kok doyan banget cerai gitu ya. Loh kalau saya menggugat itu saya doyan cerai. Jadi saya digugat loh, saya itu tergugat. Dari pertama menikah, kedua introspeksi, saya selalu introspeksi. Saya selalu introspeksi. Tapi yang saya tahu perceraian itu kan pasti karena perselingkuhan. Sedangkan 3 suami saya tidak pernah selingkuh. Saya harus bagi kekeras. Saya tidak pernah KDRT, saya tidak pernah melakukan yang kayak gimana-gimana. Jadi ini takdir saya yang belum tentu wanita lain bisa mempunyai takdir yang sama seperti saya. Kalau kecewa pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada. Tapi kembali lagi saya juga kan nggak mau seperti ini. Kejadian datang dengan sendirinya, semuanya sudah diatur sepertinya, sudah ada yang mengatur Allah ya. Kalau misalnya ditanya saya kecewa, ya kecewa pasti ada rasa kecewa sedikit, sedih ada. Saya bukan perempuan murahan, Mas. Saya bukan perempuan murahan, Mas. Maaf ya, saya nangis bukan karena saya menyesal atas perceraian ini. Saya menangis hanya karena, ya Allah, saya alhamdulillah saya masih dikasih kemampuan untuk bisa menghadapi semua. Saya melihat keluarga-keluarga yang lain bersama, keluarga yang lain utuh, itu saya merasa hati saya, kapan saya bisa memiliki keluarga yang utuh. Keinginan sih ada, ya aku sih pengennya ngobrol gitu ya, hati ke hati. Kalau misalnya ada perkataan saya yang belum tersampaikan di kemarin-kemarin hari, ya mungkin untuk kedepannya kalau misalnya sudah tenang, sudah tidak marah lagi, pengen ngobrol gitu. Aku hanya mengambil yang menurut aku itu bagian aku gitu. Aku tidak mengambil yang bukan hak aku. Haknya Mbak Dewi sudah saya berikan. Di hari yang sama ketika transaksi itu dilakukan. Itu mungkin yang di-up adalah bukti transaksi yang dari klien ke saya. Bukti transaksi dari saya ke beliau kan nggak dinaikin, padahal ada transaksinya. Semua pekerjaan yang sudah saya dealkan itu pasti saya berikan haknya. Untuk ketiga kalinya, pedangdut Dewi Persik harus menyandang status janda. Usai secara resmi Angga Wijaya membacakan ikrar talak dari Dewi Persik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Rumah tangga pedangdut Dewi Persik dan Angga Wijaya kini sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Keduanya secara resmi bercerai usai Angga Wijaya membacakan ikrar cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perceraian DP dan Angga Wijaya sempat dibumbui perselisihan yang tajam hingga keduanya kerap saling sindir. Tak ayal, perselisihan keduanya pun menarik perhatian banyak orang. Perselisihan keduanya ditengarai dari tudingan DP yang menuduh Angga telah melakukan penggelapan uang manggung milik DP. Dari situlah perselisihan keduanya semakin panas hingga menjadi berlarut-larut. Lantas, seperti apakah perasaan DP dan Angga usai keduanya resmi bercerai? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Dewi Persik kini kembali menyandang status janda untuk ketiga kalinya. Meski dari awal tidak menginginkan perceraian, namun DP mengaku lega perselisihan rumah tangganya dengan Angga kini telah berakhir. Dan sekarang keduanya sudah tidak memiliki ikatan apapun lagi. Sebagai seorang perempuan, DP mencoba menerima semua ujian yang dihadapinya, meski ia sendiri tidak kuasa menahan tangis saat mencoba menceritakan rumah tangganya dengan Angga. Baginya, semua telah terjadi dan ia harus kembali menjalani hari-harinya dengan status barunya. Menurutnya, apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah kehendak dari Tuhan yang tidak mungkin bisa ditolaknya. Saya bukan perempuan murahan, Mas. Menerima saya juga pasti harus butuh perjuangan gitu. Maaf ya, saya nangis bukan karena saya menyesal atas perceraian ini. Saya menangis hanya karena, ya Allah, saya
alhamdulillah saya masih dikasih kemampuan untuk bisa menghadapi semua. Saya melihat keluarga-keluarga yang lain bersama keluarga yang lain utuh, itu saya merasa hati saya, kapan saya bisa memiliki keluarga yang utuh, bahagia. Cuman itu. Tapi kalau dibilang bahwa perjuangan-perjuangan, ya hidup butuh berjuang, Pak. Gak ada hidup itu instan. Ketika aku memilih dia sebagai pasangan aku, berarti tandanya aku sudah siap untuk menerima semua kekurangan dia. Jadi kalau ada yang bilang, kok sekarang bicara masalah duit, gak ada bicara masalah duit. Saya cuma meluruskan ini masalah duit saya yang diambil ratusan juta sama orang. Mungkin bahkan sudah MM-an, bahkan mungkin sudah berapa M yang saya nggak tahu dari tahun sebelum-sebelumnya pernikahan kami. Jadi kalau ngomong masalah perjuangan, saya ingatnya ya kalau saya lagi show, ya pasti dia akan ikut. Karena aku istri seneng ya Bang Sandi ditemenin sama suami. Pasti kan kalau perempuan-perempuan, mbak-mbak juga ditemani sama suaminya atau ditemani sama pendampingnya pasti seneng kan. Begitupun saya gitu, saya senang ditemani sama suami. Kalau perjuangan-perjuangan yang lain, alhamdulillah ya, maksudnya Allah itu kasih kebahagiaan sama saya, sama rumah tangga saya baik-baik aja. Gak ada yang gak bahagia Mbak. Kita jalan-jalan ke Hong Kong, ke Paris, kemana, kita bahagia aja, bahagia. Gak ada sesuatu hal yang sampai berjuang yang kayak Mbak Inul sama Mas Adam, kayak Mak Soimah sama suaminya. Gak ada yang berjuang kayak gitu. Karena dia kenal aku sudah 20 tahun berkarir. Dari tahun berapa itu sudah? Dari tahun 2002 sampai sekarang. Saya menikah dengan beliaunya ini tahun 5 tahun yang lalu, 2017. Waktu itu beliaunya main di salah satu sinetron dan saya jadi pemeran utama, beliaunya jadi pacarnya adik saya atau kalau nggak salah. Dari situ dia banyak curhat, saya melihat kesungguhan dia bekerja dan dia masuk ke tim saya. Saya melihat ada kegigihan dia dalam bekerja, ya tidak ada salahnya gitu. Saya akhirnya ya menikah karena memang dianya juga minta sama orang tua. Udah itu aja kenangan. Karena saya tidak menginginkan perceraian dari dulu. Dari pertama, kedua, ketiga. Tapi ujian itu untuk saya tidak bisa menolak, Mbak. Gitu. Jadi kalau ada sesama perempuan bilang, kok doyan banget kawin, kok doyan banget cerai gitu ya. Loh kalau saya menggugat itu saya doyan cerai. Jadi saya digugat loh, saya itu tergugat. Dari pertama menikah, kedua introspeksi, saya selalu introspeksi. Saya selalu introspeksi. Tapi yang saya tahu perceraian itu kan pasti karena perselingkuhan. Sedangkan 3 suami saya tidak pernah selingkuh. Saya harus terus kekeras. Saya tidak pernah KDRT, saya tidak pernah melakukan yang kayak gimana-gimana. Jadi ini takdir saya yang belum tentu wanita lain bisa mempunyai takdir yang sama seperti saya. Namanya rumah tangga itu kan gak ada yang sempurna, Mas. Mencari pasangan juga pasti gak akan mungkin ada yang sempurna. Kalau kita mencari yang sempurna ya gak mungkin dapet. Makanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun disabar-sabari, tidak digugah. Apalagi saya punya sahabat, punya teman yang selalu tabayun terus kayak Bang Sandi yang selalu bikin saya itu menerima dan ikhlas gitu. Kalau niat ingin perang mah udah dari kemarin udah emosi mulu gitu ya. Udah siap lah ya. Udah siap gitu. Tapi kan beliaunya ini sama Mas Kris selalu ngademin hati saya gitu bahwa oh iya ya, balik lagi bahwa ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena memang diuji sama Tuhan. Jadi justru aku merasa bersyukur, alhamdulillah bukan aku yang menggugat gitu. Kalau aku yang menggugat berarti tandanya aku wanita seperti apa sih? Kan ibaratnya mau suami itu selingkuh, mau suami itu berbuat jahat sama kita, pihak perempuan setahu saya yang saya pelajari dari keluarga saya nggak boleh menggugat. Jadi menerima saja gitu. Dari suami pertama sampai saat ini pun saya kan nggak pernah menggugat dan saya menerima. Ya alhamdulillah Allah melindungi saya gitu. Jadi bukan saya menggugat tapi orangnya permisi, tahu diri gitu.
Sementara Angga Wijaya mengaku terharu saat membacakan ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurutnya masih teriang ijab kabul saat menghalalkan Dewi Persik dan kini ia harus menceraikannya karena suatu hal. Meski begitu, Angga mengaku tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Dewi Persik setelah 5 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Tentu saja itu bukanlah waktu yang sebentar bagi Angga maupun DP. Banyak kesedihan dan kebahagiaan yang sudah dilewati oleh keduanya. Banyak cerita yang sudah ditulis keduanya, baik manis maupun pahit. Kini lembaran baru harus mereka jalani. Lantas, seperti apa suasana hati Angga Wijaya dan Dewi Persik usai keduanya resmi bercerai? Momen ijab kabul tuh masih terekam sangat jelas ya, dan sekarang aku harus mengucap lagi untuk berpisah gitu. Itu aja sih yang bikin aku gimana ya, kalau ya nggak munafik lah, haru pasti, karena gimana pun juga kan aku hidup sama beliau nggak sebentar, 5 tahun lumayan lah untuk ukuran rumah tangga kan cukup lama gitu. Harunya tadi tuh suruh mengucap, oh nggak gini, majelis itu ketua bilang sudah yakin katanya, nggak mau dicoba lagi katanya, gitu kan. Kemarin kan udah 17-an, udah ikut lomba-lomba. Mungkin udah bahagia lagi hatinya gitu dibilangnya. Ya hal-hal kayak gitu sih yang mungkin dia ingin menguatkan saya lagi. Cuman menurut saya akhirnya jadinya haru gitu loh. Orang lain aja support lagi gitu. Hanya meyakinkan sih. Kalau untuk kembali lagi juga kayaknya udah nggak bisa, karena kan udah putusan kan kemarin. Skenario Allah atau keputusan yang tidak sesuai dengan hati harus aku terima walaupun tidak sesuai dengan hati. Namanya juga cobaan. Karena kan siap atau tidak siap diuji, ya harus siap kan gitu kayak Mas ini. Kan kita siap atau tidak siap untuk diuji sama Tuhan, ya harus siap. Saat ini mungkin ini lagi, bukan mungkin ya, tapi memang saya lagi diuji sama Tuhan. Sekuat apa, setegar apa. Kalau kecewa pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada. Tapi kembali lagi saya juga kan nggak mau seperti ini. Kejadian datang dengan sendirinya, semuanya sudah diatur sepertinya, sudah ada yang mengatur Allah ya. Kalau misalnya ditanya saya kecewa, ya kecewa pasti ada rasa kecewa sedikit, sedih ada. Kangen tuh bekerja bersama, karena kita lebih banyak meluangkan waktu ketika bekerja daripada berdua membahas kehidupan pribadi. Kita lebih banyak kayak momen keluar kota, off air, nyanyi, itu menurutku lebih dapat ya momennya ya, karena kita tidak di ruangan yang sama, tidak di tempat yang sama, kita keluar kota bertemu sama orang-orang baru. Itu isi yang membuat saya agak-agak merindukan gitu, momen-momen kayak gitu. Tapi bukan ingin seperti itu lagi, enggak. Dulu pernah mendampingi ketika almarhum wafat ayahnya. Itu momen terberat buat dia, saya yakin, karena almarhum papi itu belahan jiwanya dia sayang sekali. Ketika kehilangan itu dia lagi bener-bener lagi down sekali gitu. Nah, aku berusaha untuk coba gimana caranya supaya menguatkan. Itu salah satu momen buat aku, momen terharu. Sempat mendampingi almarhum meninggal itu luar biasa sih menurut aku momen itu. Kalau dari pekerjaan udah pasti banyak ya, momen-momen pekerjaan udah nggak bisa dihitung. Seperti sudah diketahui, perselisihan antara Dewi Persik dan Angga Wijaya terkait dugaan penggelapan uang manggung hasil jeripaya DP sempat menjadi bumbu isu perceraian keduanya. Dari situlah keduanya terlibat saling sindir satu sama lain. Karena hal itu juga manisnya rumah tangga yang pernah mereka lalui seakan tidak berbekas, yang membuat keduanya satu sama lain saling memojokkan.
DP yang geram dengan tindakan Angga pun tidak segan menuding mantan suaminya itu telah melakukan penggelapan uang miliknya. Bahkan DP sempat akan melayangkan somasi dan menempuh jalur hukum, namun niat itu ia urungkan lantaran Angga memiliki itikat baik. Dan lantas seperti apa kelanjutan perselisihan tersebut setelah keduanya resmi bercerai? Benarkah Angga bersedia meminta maaf kepada mantan istrinya? Maunya baik-baik ya semuanya ya, nggak ada masalah lagi, nggak ada apa ya, sindir-sindiran lagi gitulah. Kalau aku sih maunya baik-baik aja. Kan kalau misalnya silaturahmi mah kan semuanya harus baik, nggak boleh putus. Kalau aku sih pengennya begitu. Tidak berharap banyak. Kalau misalnya beliaunya bersedia juga, aku mah nggak apa-apa. Dan tidak bersedia juga nggak apa-apa. Aku hanya mengambil yang menurut aku itu bagian aku gitu. Aku tidak mengambil yang bukan hak aku. Haknya Mbak Dewi sudah saya berikan. Di hari yang sama ketika transaksi itu dilakukan. Itu mungkin yang di-up adalah bukti transaksi yang dari klien ke saya. Bukti transaksi dari saya ke beliau kan nggak dinaikin. Padahal ada transaksinya. Semua pekerjaan yang sudah saya dealkan itu pasti saya berikan haknya. Kita akan menyampaikan seperti saya bicara sama Mbak DP kemarin, kita tidak akan membuat laporan dan tidak akan mengirimkan somasi karena dari Mbak Neng sendiri sudah memaafkan bila mana dari pihaknya Mas Angga sendiri sudah mengklarifikasi dan juga sudah mengakui perbuatannya, mengakui semua apa yang pernah dilakukan. Kita tidak akan lagi menjalankan proses hukum dan Mbak Neng sendiri sudah mengikhlaskan apa yang memang selama ini menjadi pembicaraan yang ada nilai yang berhubungan dengan kerjaan mereka. Jadi Mbak Dewi sendiri sudah yakin bahwa tidak akan membuat laporan dan sudah mengikhlaskan, dan juga asalkan dari pihak Mas Angga sendiri mengklarifikasi, melakukan permintaan maaf dan mengakui perbuatannya, beliau sudah ikhlas. Berpikirnya positif aja, bukan berarti beliau mungkin nggak mau hadir, tidak mau bertemu sama aku. Ya aku sih mikirnya mungkin ada kegiatan. Kalau memang nggak hadir ya, kalau hadir ya nggak apa-apa. Aku sih udah komunikasi sama Bang Sandi, udah telepon. Aku udah beberapa kali pengen bertemu sama beliau, tapi beliau masih ada kegiatan, masih belum bisa mengatur jadwal dengan baik karena kan full kegiatannya. Aku udah komunikasi sama Bang Sandi. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang kalau untuk seperti ini ya. Mengalah bukan berarti kalah, menang bukan berarti menang. Ya menang sama-sama jadi arang lah. Kalau dari aku pribadi, aku membela diri pun tetap hasilnya kan seperti itu kayaknya. Bukan mengalah, meminta maaf kan lebih baik. Karena kan tujuannya supaya kita baik-baik aja. Nggak ada pengen menang sendiri, nggak juga bilang bahwa Mbak Dewi menyudutkan aku terus dia merasa benar dan ingin menang sendiri. Aku nggak berpikir begitu. Kemarin sudah, saya dengarnya sih di beberapa podcast ya. Tapi dari Bang Sandi juga bilang bahwa beliaunya menangis ke Bang Sandi dan akan meminta maaf. Jadi seperti saya, ya sudah, kalau memang udah minta maaf ya ngapain lagi Mas. Tapi udah bicara sih sama Bang Sandi di telepon. Sedikit banyak sudah dibahas. Tapi kalau misalnya sampai dilaporin mungkin gimana sih? Aku mah kooperatif aja. Kalau memang harus menjelaskan itu semua ya akan saya jelaskan. Kalau merasa tersudutkan karena mungkin aku tidak bicara, jadi seolah-olah seperti itu. Karena menurut aku tidak semuanya seperti itu, ya menurut aku mah nggak merasa tersudutkan banget. Sebenarnya undangan TV itu bukan hanya sekali, berkali-kali, bahkan sudah berbulan-bulan mereka hubungi. Aku ngambil keputusan itu bukan untuk cari sensasi atau biasanya itu pencitraan, no, semata-mata karena aku ingin memberikan jawaban sedikit supaya tidak melebar karena beritanya di luar tuh udah berkembang banget gitu loh. Aku hanya ingin mengklarifikasi sedikit, tapi kalau teman-teman bisa lihat juga aku ngomongnya nggak menyudutkan siapapun. Kita berusaha sebijak mungkin supaya tidak ada yang tersakiti, baik Neng secara pribadi, Mbak Dewi pribadi atau keluarga gitu. Ya namanya manusia ya Mas. Aku tidak mengungkit uang yang sudah selesai. Tapi ini lo kan sudah bercerai. Maksud aku ya sudah, kalau sudah bercerai jangan ngambil duit lagi gitu loh.
Tapi kalau sudah bercerai ya sudah gitu. Saya cuma meminta hak saya ketika saya sudah bercerai, bukan meminta hak saya ketika masih bersuami istri. Saya tidak pernah melihat harta memang tidak dibawa mati, makanya saya nggak pernah mau ambil lagi duitnya, ya udah ambil. Cuman ketika saya sudah bercerai, kok kamu masih ada nama Budianto lagi sih gitu loh, kok masih mengurusin kerjaan saya lagi. Itu yang saya komplain sama Bang Sandi. Terus kata Bang Sandi, alhamdulillah sudah ditelepon beliaunya dan sudah clear masalahnya, dan beliaunya siap untuk meminta maaf lagi dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi dengan saya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indap, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.